Update berita UFC yang semakin menarik untuk diikuti. Oh ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, saya murni fans MMA saja dan bukan praktisi bela diri. Mayoritas konten yang ada di sini hanyalah berisi data, berita, serta isu yang berkembang di seputar dunia UFC dan tidak membahas teknik secara komprehensif, apalagi tutorial, karena itu di luar kapasitas saya. Sesekali memang ada video preview untuk perbandingan fighter, tapi lebih pada catatan dan rekor fighter. Channel ini juga tidak pernah mengatakan fighter ini payah dalam bertarung, tapi hanya mengomentari opini dari fighter. Karena itu, nama channel ini adalah MMA Discourse, di mana discourse sendiri berarti wacana atau isu yang sedang berkembang panas di dunia MMA. Sudah cukup untuk intronya. Sekarang kita maksud ke beritanya. Berita pertama datang dari salah satu top contender kelas welter yang saat ini menjadi public enemy, yaitu Ian The Machado Garry. Ian Garry baru-baru ini mengatakan keinginannya tentang matchmaking untuk kelas welter. Kelas welter memang menjadi kelas paling hot saat ini di UFC dan banyak opini tentang siapa lawan siapa. Dan berikut ini opini tentang Ian Garry. Match up pertama adalah Carlos Prates versus Michael Morales. Menurut Garry, laga ini akan menarik karena melibatkan dua striker ganas di kelas ini. Pemenang dari laga ini sangat layak untuk title shot selanjutnya. Michael Morales tampak diuntungkan dengan badannya yang super besar, tapi menurut Garry, justru Morales akan menjadi underdog karena pukulan Prates lebih keras dari Morales. Ya, sebagai orang yang pernah bertarung dengan Prates, memang kekuatan Prates sangat mengerikan. Bahkan dengan strike kanan saja, ia mampu meng-KO Leon Edwards. Match up kedua adalah Kamaru Usman versus Jack Della Maddalena. Ian Garry mengkritisi hype yang dibawa Usman dengan mengatakan laga Usman versus Makhachev akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih baik antara generasi tua atau generasi muda. Tapi menurut Garry, Islam Makhachev sudah tidak muda lagi, tapi sudah di fase matang. Dan jika Kamaru ingin fighter yang muda, maka JDM adalah lawan yang tepat. Dan laga nanti akan kita lihat apakah Kamaru Usman masih relevan atau tidak untuk mendapatkan title shot. Karena secara rekor dan ranking, Kamaru memang tidak layak dan hanya mengandalkan nama besarnya sebagai salah satu welterweight terbaik sepanjang masa. Ian Garry juga ingin melihat apakah JDM mengalami peningkatan dalam grapplingnya setelah dihancurkan mentalnya oleh Islam Makhachev. Karena jika tidak, maka JDM harus mengubur mimpinya untuk rematch melawan Makhachev. Dan terakhir, sebagai puncak matchmaking, Ian Garry menunjuk dirinya sendiri untuk melawan Islam Makhachev dalam perebutan sabuk kelas welter. Ia memuji Islam Makhachev sebagai petarung istimewa dan layak menyandang tahta pound for pound UFC. Tapi dia yakin bahwa skill dan fight IQ-nya mampu menemukan cara untuk mengatasi kehebatan Islam Makhachev. Well, mungkin ini terlihat NPD sih, tapi sebenarnya dia bukan tanpa skill. Banyak fans mungkin tidak menyukai karakter Ian Garry sebagai pribadi, dan saya pun juga salah satu dari mereka. Tapi jika melihat sosok Ian Garry khusus sebagai fighter, maka sebenarnya dia ada benarnya, terutama soal kelayakan. Ian Garry adalah petarung hebat yang memiliki fight IQ tinggi. Alasan kemarin dia kurang diperhitungkan sebagai title challenger karena ia kalah melawan Shavkat. Dan karena Shavkat saat ini sudah dikeluarkan dari ranking, maka namanya semakin terlihat relevan untuk memperebutkan sabuk. Ian Garry sudah mengalahkan Carlos Prates yang digadang-gadang sebagai top contender meskipun dengan susah payah. Ia juga baru saja mengalahkan sang mantan juara yaitu Belal Muhammad. Jadi secara kompetisi, nama Ian Garry memang layak terlepas dari segala kontroversi akan dirinya. Apakah dia bisa mengalahkan Islam Makhachev itu adalah persoalan lain, tapi setidaknya
jika bicara soal kelayakan, ia tetap nama yang layak untuk diperhitungkan. Sejujurnya, menurut saya pribadi, di kelas welter saat ini, mau siapa lawan siapa juga pasti akan pecah, karena kualitas petarungnya saat ini tidak kaleng-kaleng. Lalu, apakah teman-teman setuju dengan match up ini? Everybody has an opinion on who should fight who next in the welterweight division. Here's mine. Carlos Prates versus Mike Morales, because it is two power-heavy hitters, and I want to see who comes out on top. I doubt Morales would take it, because the truth is, Carlos Prates hits harder. I kind of want to see Carlos and JDM too. But I'm going to match Jack Della Maddalena versus Kamaru Usman. I want to see if Jack can stop the takedown. Has he learned? Can he get better? Can he evolve? And has Kamaru still got the gears to beat a young prospect? And finally, the world title fight at welterweight. I want to see the champion Islam Makhachev defend his belt against the #1 contender in the world, Liam Machado Berry. I'm next. Will this fight happen? What do you think? Berita selanjutnya datang dari sang Mighty Mouse, Demetrius Johnson, yang menyebut bahwa Arman Tsarukyan memiliki modal yang cukup untuk menjadi ancaman Ilia Topuria. Hal itu ia utarakan dalam kanal YouTube pribadinya setelah ia menjalani pelatihan pesantren MMA Kilat untuk Arman Tsarukyan. DJ menyebut bahwa Arman adalah grappler dan wrestler terbaik di kelas ringan saat ini. Menurutnya, Arman memiliki kemampuan atletik, skill set, dan mindset yang bisa mengalahkan Ilia Topuria. Ia tidak mengatakan bahwa Arman pasti bisa mengalahkan Topuria, tapi ia yakin dengan game plan dan eksekusi yang tepat, mengalahkan Topuria adalah hal yang realistis. Seperti yang kita tahu, bahwa meskipun Ilia Topuria hampir pasti akan melawan petarung favorit saya yaitu Justin Gaethje, tapi realitanya hampir tak ada yang berpikir bahwa Gaethje akan menang. Mungkin 90% lebih fighter, pengamat, dan juga fans memprediksi bahwa Gaethje hanya akan menjadi makanan Topuria. Hal yang sama juga berlaku untuk Arman, bahwa jika Gaethje melawan Arman pun, Gaethje juga akan kalah. DJ pun juga menyoroti bahwa seharusnya secara talent murni, Arman adalah yang paling layak melawan Topuria. Tapi secara aturan, Justin Gaethje sebagai juara interim lah yang akan melawan Topuria, dan pemenangnya harus melawan Arman. After training with him, and if he fights Ilia Topuria, I think he has the athletic ability, the skill set, and the mindset to be able to beat Ilia Topuria. Does he deserve a title shot over Justin Gaethje? Arman Tsarukyan should have fought either Justin Gaethje or Paddy Pimblett for the interim champion, but he didn't. Justin Gaethje beat Paddy Pimblett, so by law, the interim champion should be fighting Ilia Topuria next. And after that, Arman Tsarukyan should be fighting the winner of Justin Gaethje versus Ilia Topuria. Arman Tsarukyan has the best chance in the lightweight division to beat Ilia Topuria. Karena sejatinya, bisa dibilang bahwa satu-satunya fighter yang memiliki peluang nyata untuk mengalahkan satu sama lain di kelas ringan hanya Topuria dan Arman saja. Tentu saja MMA penuh dengan kejutan, tapi dari data yang ada, level Topuria dan Arman saat ini tampak jauh di atas para kontender lainnya. Namun sebelum laga Paddy lawan Justin terjadi, Topuria sempat mengatakan pernyataan yang cukup membuat kita penasaran. Katanya, jika Gaethje menang, maka akan ada pengumuman yang mengejutkan. Apakah pengumuman itu tentang Gaethje versus Arman dan Ilia versus Makhachev? Well, wallahu alam. Tapi kita tunggu saja pengumuman resmi dari Dana White yang seharusnya akan diumumkan setelah akhir pekan nanti. Jadi bagaimana menurut kalian? Pensiunan UFC yang sangat ikonik dan memiliki fans hardcore yang besar yaitu Nick Diaz. Kakak dari Nate Diaz yang terkenal si paling gangster ini baru-baru ini mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan, di mana ia mengaku yakin bisa mengalahkan Islam Makhachev dan Khamzat Chimaev jika ia sungguh-sungguh berlatih. Awalnya ada seorang fans yang bertanya apa yang ia inginkan di kehidupan pensiunnya ini. Nick pun menjawab bahwa ia ingin comeback dan bertarung di kelas welter dan kelas menengah UFC. Ia bahkan dengan percaya diri mengatakan
bahwa dirinya mampu mengalahkan sang juara di kelas tersebut, yaitu Islam Makhachev dan Khamzat Chimaev. Ia menyadari bahwa itu mungkin terdengar lucu, tapi ia mengungkapkan apa yang ada di benaknya dan ia tidak peduli dengan apa kata orang. Well, sebenarnya itu sah-sah saja sih berpikir sebebas itu, tapi jika kita melihat realita, sungguh sangat sulit terwujud. Memang betul MMA adalah olahraga yang sangat sulit diprediksi, tapi ya sepertinya kalau skenario ini hampir semua sepakat kalau perkataan Nick Diaz hampir mustahil. Jangan salah, bagi saya Nick Diaz adalah petarung hebat di masa jayanya dan lebih hebat dari adiknya yaitu Nate Diaz. Tapi bahkan jika ia kembali ke masa primanya pun, saya tetap mengunggulkan Makhachev dan Khamzat untuk menang, apalagi di masa tuanya yang di pertandingan terakhirnya saja melawan Robbie Lawler berakhir sangat mengenaskan. Dan saya rasa fans hardcore-nya pun juga tidak mempercayai perkataan Nick tersebut. Tapi ya kita tidak tahu, jika Khamzat dan Makhachev mengalami kecelakaan seperti Pantoja, ya bisa jadi Nick mengalahkan mereka berdua. Do you think you're gonna come back or are you done? Yeah, I'd like to. I can fight 185, but I'd like to fight 170. Yeah. You'd fight Islam? Yeah, or the other guy. Usman? Chimaev. Oh, Chimaev at 185. Oh, yeah. How do you think those matchups go? I think I could beat both of them. Okay. I could lose too, but Yeah. I mean, I can see myself winning those fights. And it's just matchup and fighters, you know what I mean? It's coming in with the right formula.